Hadirin dan juga pemirsa, kita sudah masuki segmen ketiga. Di segmen ini para calon wakil wali kota akan menjawab pertanyaan yang akan diajukan oleh para tim panelis dan juga tim perumus. Baik, langsung saja kami akan memulai dengan calon wakil wali kota nomor urut 3, Bapak Haji Subhan ST. Saya akan buka dan bacakan pertanyaan yang akan didapatkan oleh calon wakil wali kota nomor urut 3. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan ini, Bapak memiliki waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan. Dimohon untuk disimak pertanyaannya Bapak. Pertanyaannya adalah, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan terkadang belum memenuhi substansinya atau partisipasi semu. Bagaimana strategi dan apa jaminan dari kandidat untuk memastikan keterlibatan masyarakat secara langsung, tidak menunjuk wakil masyarakat dan termasuk kelompok marginal, sehingga aspirasi mereka benar-benar menjadi pertimbangan utama dan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. Anda memiliki waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, jadi dari pertanyaan tadi, ini partisipasi semu ataupun keterlibatan masyarakat dalam penganggaran dan pengawasan, saya rasa ini sebuah keharusan dalam perencanaan pembangunan kota. Dan selama ini kami sebagai ketua DPR selalu melaksanakan tahapan-tahapan ini, dan ini sudah selalu kita lakukan. Makanya insya Allah ini kita harus melihat bahwa partisipasi masyarakat selama ini, baik di Musrembang ataupun reses anggota DPR ataupun dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di tingkat terbawah, ini akan menjadi fokus kami pasangan Giyona Subhan. Insya Allah kami sudah berkomitmen di setiap pelaksanaan Musrembang kami akan hadir bersama wali kota ataupun salah satunya wakil wali kota. Ini tujuannya adalah mendengarkan langsung apa yang menjadi harapan dari masyarakat atas apa yang dilakukan pemerintah kota, agar mereka merasa memiliki kebijakan penganggaran ataupun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di kota Kendari. Tentu government Kendari yang mengintegrasi layanan agar semua program pemerintah itu bisa terakses. Karena biar bagaimanapun juga ini menjadi visi dan misi kami dari pasangan Giyona Subhan, agar Kendari semakin berkelas dan program-program pembangunan itu bisa menjadi program yang dimiliki bersama oleh masyarakat, agar pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan itu terawasi dan pelaksanaannya betul-betul berpihak kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat. Berikutnya soal pertanyaan untuk calon wakil wali kota nomor urut 4, Bapak Andi Sulolipu SP. Sebelumnya saya sampaikan Bapak punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Saya akan bacakan, dengarkan baik-baik Bapak. Pertanyaannya adalah, Kota Kendari memiliki sistem pemerintahan yang terbilang baik dalam menerapkan sistem pemerintahan. Pemerintah Kota Kendari telah menggunakan aplikasi dalam tata pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi. Adapun beberapa aplikasi dalam pelayanan publik telah diterapkan pemerintah Kota Kendari, seperti layanan integrasi Kendari atau Laika, aplikasi layanan pajak Menyapa atau Jakpa, dan aplikasi Jaga Kendari atau Jaring. Namun sayang, karena semua aplikasi ini terkesan eksklusif dan tidak dapat digunakan oleh semua kelompok masyarakat, utamanya kelompok masyarakat difabel dan pinggiran kota yang tidak punya layanan akses internet. Aplikasi sistem pelayanan pemerintahan yang inklusif seperti apa yang nanti paslon akan gunakan jika terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota Kendari? Silakan, waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Jadi sistem aplikasi yang digunakan oleh pemerintah Kota Kendari yang sekarang ini itu adalah salah satu aplikasi juga yang kita gunakan juga selama ini. Insya Allah pada saat AJP asli terpilih, maka aplikasi itu juga harus berpihak kepada teman-teman difabel
atau inklusif. Pertama-tama pasti kita berusaha bagaimana mengupskilling atau reskilling semua petugas-petugas sehingga mereka bisa sampai ke tataran kelurahan, RT, RW, karena di sanalah masyarakat rentan yang tidak paham dengan tetap masalah digitalisasi. Yang jelas di pemerintahan AJP Asli ada namanya program yang akan kita berikan, yaitu tarif. Tarif itu apa? Transparansi, akuntabel, responsibly, independen, dan juga fairness. Inilah yang akan kita dekatkan kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi hal-hal yang sampai masyarakat bawah itu tidak paham terhadap masalah digitalisasi. Juga kita akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga seluruh aspek masyarakat di Kota Kendari pada saat AJP Asli terpilih akan paham terhadap digitalisasi. Karena apa? Banyak masyarakat yang tidak paham terhadap akuntabel. Apakah program, proyek ataupun apa perencanaan itu tidak pernah dipahami. Olehnya itu ke depan pemerintahan AJP Asli semua akan transparan. Tidak ada, pasti akan kita buka sehingga masyarakat publik bisa melihat di portal atau di website. Itu yang akan kita lakukan. Otomatis setelah nanti semua paham, tidak ada lagi yang demo, tidak ada lagi yang datang-datang menyangkut dengan bahwa saya tidak paham masalah proyek ataupun saya tidak paham terhadap bagaimana program-program pemerintah sampai ke tataran bawah. Insya Allah pada saat program ini akan kita lakukan, maka yakinlah AJP Asli bisa menuntaskan persoalan ini. Terima kasih. Berikutnya soal pertanyaan untuk calon wakil wali kota nomor urut 5, Bapak Insinyur Afdal ST MPWK. Baik, sebelum saya sampaikan pertanyaannya, Bapak memiliki waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan yang akan saya bacakan. Mohon disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah kondisi topografi Kota Kendari yang tidak cukup landai dan dekat dengan pesisir Teluk Kendari. Kondisi sistem infrastruktur jaringan drainase di beberapa tempat cukup buruk dan tidak terintegrasi. Ketika terjadi intensitas hujan tinggi, air permukiman tidak dapat tersalurkan dengan baik sehingga seringkali menyebabkan genangan air dan banjir yang cukup parah. Apa dan bagaimana strategi utama pasangan calon dalam meningkatkan ketersediaan dan kualitas sistem infrastruktur jaringan drainase yang terintegrasi untuk mengurangi permasalahan genangan air dan banjir di Kota Kendari? Baik, Anda memiliki waktu 2 menit untuk menjawab dan waktu dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Tim perumus, panelis yang saya hormati, masyarakat Kota Kendari yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana mengatasi banjir di Kota Kendari dan memastikan Kota Kendari memiliki ketersediaan air bersih? Kami, pasangan Rasak Afdal nomor urut 5, paling memahami kondisi geomorfologi Kota Kendari sehingga akan mudah bagi kami untuk mengatasi bencana banjir. Solusinya apa? Harap tenang. Rekayasa geohidrologi. Itu yang akan kami lakukan sehingga memastikan Kota Kendari memiliki ketersediaan cadangan air dan memiliki sebagai kota yang bebas banjir di tahun 2029. Makanya warga Kota Kendari yang saya banggakan, yang saya cintai, pilih pasangan nomor urut 5 untuk memastikan warga Kota Kendari bebas dari banjir dan memiliki ketersediaan cadangan air bersih. Demikian. Berikutnya soal pertanyaan untuk calon wakil wali kota nomor urut 1, Bapak Sudirman. Sebelumnya saya ingatkan Bapak mendapatkan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Saya akan bacakan pertanyaannya, mohon disimak. Pemerintahan yang demokratis dapat dipahami sebagai pengelolaan urusan masyarakat yang memaksimalkan persetujuan dan partisipasi rakyat, legitimasi dan akuntabilitas penguasa, serta responsivitas penguasa terhadap kepentingan dan kebutuhan publik. Pertanyaannya, jika terpilih sebagai wali kota, wakil wali kota Kendari, bagaimana mewujudkan perencanaan program dan anggaran
pembangunan Kota Kendari yang demokratis dan partisipatif. Silakan, waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Program Siska Sudirman ada program pemberdayaan 100 juta untuk setiap RT. Di sini bagaimana kita berdayakan masyarakat. Karena kenapa program ini 100 juta ini direncanakan oleh warga, dikerjakan oleh warga, dan juga dinikmati oleh warga. Apa saja yang dibangun dari 100 juta? Kami ini, saya sebagai anggota DPR, sudah 65 kelurahan saya kunjungi. Begitu juga Ibu sudah banyak menyerap aspirasi. Banyak usulan-usulan masyarakat yang kami terima pada saat reses. Begitu juga Ibu pada saat mendengarkan hasil musrembang. Banyak usulan masyarakat yang kecil-kecil, hanya tidak bisa ketanggungi. Seperti permintaan jalan air bersih, permintaan jalan lingkungan, permintaan lampu jalan, permintaan drainase. Juga banyak hal-hal yang kecil yang kadang kita tidak akomodir di dalam musrembang. Melalui program 100 juta ini bagian dari pemberdayaan masyarakat, mereka membangun sesuai dengan harapan mereka. Hari ini Kota Kendari contohnya masih banyak jalan-jalan lingkungan yang belum terbaiki. Contoh, masih banyak jalan lingkungan kita masih dalam kondisi tanah. Insya Allah dalam anggaran 100 juta ini ke depannya masyarakat juga bisa berpartisipasi membangun lingkungan mereka, membuat topping blok, membuat terabat jalan. Begitu juga ketika masyarakat hari ini kekurangan air bersih, bisa saja dari anggaran 100 juta tersebut bisa membangun sumur bor jika dipakai untuk kebutuhan air bersih. Begitu juga ketika masyarakat hari ini umpamanya ada daerah yang rawan kecelakaan, rawan kejahatan karena kondisinya gelap, silakan bangun lampu jalan. Masyarakat sendiri yang rencanakan, masyarakat yang kerjakan, masyarakat juga yang nikmati. Pada prinsipnya sesuai konsep kami bagaimana APBD ini untuk rakyat. Siska Sudirman berkomitmen bagaimana pengelolaan anggaran ini bukan hanya saja Siska Sudirman yang pikirkan, tapi juga kita berharap seluruh masyarakat Kota Kendari, 65 kelurahan, 11 kecamatan, dan juga 1060 RT ikut berpartisipasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya soal pertanyaan untuk calon wakil wali kota nomor urut 2 Ibu Nirna Lahmudin SPD. Sebelum saya sampaikan Ibu, untuk Ibu menjawab memiliki waktu 2 menit, dan pertanyaan yang akan saya bacakan harap disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah, salah satu masalah pembangunan dalam RPJPD Kota Kendari tahun 2025 hingga 2045 adalah belum optimalnya kinerja ekonomi kerakyatan terkait ketenaga kerjaan. Saat ini, pekerja sektor informal masih tinggi, yakni 38,25%, dan didominasi oleh jenis kelamin perempuan sebanyak 87,15%. Artinya pekerja kita diperhadapkan pendapatan yang masih rendah dan tentu saja kondisinya rentan miskin. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, apa strategi yang saudara tempuh untuk mengatasi permasalahan ini? Ibu memiliki waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan, dimulai ketika Ibu berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pekerja informal di Kota Kendari itu mencapai lebih dari 68.000 dan hampir 60.000 diantaranya adalah perempuan. Sebagai perempuan dan pebisnis fashion, tentu saya sangat memahami tantangan bekerja di sektor informal, terutama bagi ibu-ibu yang membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Saya berkomitmen membantu perempuan Kendari melalui program Menyala Sejahtera biar hidupnya lebih sejahtera. Melalui program UMKM Naik Kelas, kami akan memberikan pelatihan keterampilan bisnis bagi ibu-ibu yang ingin mengembangkan ekonomi kreatif rumahan seperti kerajinan tangan, kuliner, fashion, dan sektor yang memiliki potensi besar dalam ekonomi kreatif. Nah, dukungan ini nih akan membantu mereka keluar dari pekerjaan yang upah rendah menuju usaha yang berpotensi menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Nah, melalui kolaborasi kami dengan Kadin, insya Allah jika kami yang terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, amin. Mudah-mudahan kerjasama Kadin ini kami akan membuka akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau bagi perempuan UMKM. Dengan pembiayaan ini, para pelaku usaha perempuan akan memiliki kesempatan memperluas bisnis mereka. Selain itu kami juga akan memberikan bantuan seragam gratis bagi ibu-ibu yang mempunyai anak sekolah di tingkat SD dan SMP agar uangnya ini bisa dijadikan modal usaha untuk tambah-tambahnya.
Kami berencana menyediakan pelatihan digital marketing termasuk penggunaan media sosial, marketplace untuk pemasaran produk sehingga ibu-ibu di Kendari itu dapat mengembangkan bisnis mereka di era digital seperti saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih memiliki waktu, sudah cukup Ibu?